Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Ramadhani, NPM 20050300203, kelas 2B13, dengan dosen pengampu Ibu Siti Zahara Harahap SPD MPD, dan mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Baiklah, di sini saya akan mengumpulkan tugas landasan hukum dan manajemen berbasis sekolah. Oke, di sini kita akan bisa lihat landasan hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum atau landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang mengembangkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, diubah aturan yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Oke, selanjutnya landasan yuridis penerapan manajemen berbasis sekolah. Landasan yuridis penerapan MBS dilandasi oleh peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya yang terkait dengan MBS adalah Bab 14 Pasal 51 Ayat 1. Dan kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, khususnya yang terkait dengan MBS adalah Bab 2 Pasal 3. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya yang terkait dengan MBS adalah Bab 8 Pasal 49 Ayat 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah. Oke, selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang penyelenggaraannya. Oke, selanjutnya di sini juga ada landasan yang bersifat filosofis. Yang pertama, nilai-nilai kebersamaan yang bersumber dari nilai sosial budaya yang terdapat di lingkungan keluarga dan masyarakat, serta pada pendidikan agama. Yang B, kesepakatan atas pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, maka segala bentuk perubahan harus melibatkan masyarakat setempat agar semuanya lancar sesuai harapan. Dan ada juga landasan yang berdasarkan hukum atau peraturan perundangan. Yang A, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dan yang B, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 25 Ayat 1 Butiran 1 bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Oke, selanjutnya alasan perlu diterapkannya manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, menerapkan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 51 Ayat 1 secara murni dan konsekuen. Yang kedua, mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian otonomi, fleksibilitas, dan partisipasi. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu sekolah melalui kemandirian dan inisiatif sekolah. Dan keempat, mempercepat transformasi proses belajar mengajar secara optimal. Dan kelima, meningkatkan motivasi kepala sekolah agar lebih bertanggung jawab terhadap mutu peserta didik. Dan selanjutnya keenam, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada stakeholders sehingga selalu berusaha seoptimal mungkin melakukan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Ketujuh, memberikan tanggung jawab baru bagi pelaku MBS. Ke-8, meningkatkan kepedulian stakeholder dengan penyelenggaraan pendidikan.
meningkatkan usaha desentralisasi manajemen berpendidikan. Oke, selanjutnya landasan MBS. Menurut Dr. E. Mulyasa, MPD, dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah menyatakan hal-hal yang menjadi landasan MBS sebagai berikut. Yang pertama, dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN, pemerintah mengupayakan keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Hal ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro maupun mikro. Aspek makro erat kaitannya dengan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Aspek makro berkaitan dengan kebijakan daerah, provinsi, sampai tingkat kabupaten, sedangkan aspek mikro melibatkan sekolah, yaitu seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah serta terdepan dalam pelaksanaannya. Dan yang kedua, Undang-Undang Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur secara murni dan konsekuen. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.